Selamat jumpa kembali anak-anak pada pembelajaran ini, yaitu kita akan membahas tentang sudut dan menaksir sudut. Nah, untuk itu kita lanjutkan mulai dari mengenal sudut dan mengukur besarnya sudut. Perhatikan sudut pada atap rumah berikut. Nah, ini namanya sudut. Sudut ini dari bangun ini ya, ini lancip itu nama sudut ya. Ini juga ada bangunan, ini juga berbentuk sudut, ini juga berbentuk sudut, ini juga berbentuk sudut, ini juga sudut. Ini rumah gadang dan tentu ada sudutnya ya. Ini rumah no sesat ya. Nah, coba kita perhatikan pada berikutnya. Nah, apa itu sudut? Sudut itu adalah pertemuan antara dua buah garis di sebuah titik. Nah, ini dua buah garis lurus yang bertemu pada sebuah titik akan membentuk suatu sudut. Artinya dua buah garis ya yang bertemu pada suatu titik itu disebut namanya sudut. Nah, ini maunya dari sudut dilambangkan ya, sudut dilambangkan dengan bentuk seperti ini ya. Kemudian titik pertemuan dua buah garis disebut atau dinamakan titik sudut. Nah, ini titik sudut ya, ini sudut. Nah, itu wilayah sudut atau daerah sudut. Nah, dua garis yang membentuk sudut disebut kaki sudut. Nah, ini kaki sudutnya, kaki sudut ML dan kaki sudut KL ya. Apa ulangi, dua buah garis yang bertemu di satu titik, nah itu dinamakan akan membentuk suatu sudut, itu disebut sudut. Nah, ini sudutnya. Daerah ini namanya wilayah sudut. Sampai sini wilayah sudut. Nah, garis ya, garis pertemuan dua buah garis itu ya disebut namanya titik sudut. Ulangi, pertemuan dua buah garis. Nah, ini satu garis, ini garis, maka membentuk satu sudut. Dua garis yang membentuk sudut, nah dua garis membentuk sudut, ini namanya kaki sudut. Kaki sudut itu kaki sudut ML dan kaki sudut KL. Tidak boleh dibalik ya. Ini harus di tengahnya nih, ML atau KL. Tidak boleh kalian sebut LK atau LM. Harus dari ujung ini, karena di sini sudutnya. Maka ini namanya titik sudutnya di L. Titik sudutnya di L, maka kaki sudutnya ML. Tidak boleh kalian sebut LM. Jadi yang benar adalah di kaki sudut ML dan kaki sudut KL. Mengapa? Karena L-nya ini adalah di titik sudutnya. Nah, Bapak ulangi, sudut KLM, sudut KLM, atau bisa disebut juga sudut MLK ya. Apakah boleh kalian sebut sudut LMK atau LKM? Tidak bisa. Yang benar adalah sudut MLK atau sudut KLM ya. Paham kan sampai di sini anak-anak? Nah, ini namanya sudut. Kita sudah kenal sudut. Sekarang kita lanjutkan pada tahap berikutnya.
Nah, jenis-jenis sudut. Nah, jenis-jenis sudut. Berdasarkan besarnya sudut dibedakan menjadi, nah, besarnya sudut arti besarnya wilayah sudut, ya, besarnya wilayah sudut ini maksudnya yang kalian sebut tadi seperti ini wilayah sudutnya ya. Berdasarkan besarnya ini, ya, wilayah sudut ini, maka jenis-jenis sudut itu berdasarkan besarnya sudut atau wilayah sudut, maka ada namanya sudut lancip. Nah, sudut lancip yaitu besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Berarti lebih kurang daripada 90 derajat. Yang kedua ada namanya sudut siku-siku, yaitu besarnya wilayah sudut ini, ya, ini wilayah sudutnya adalah 90 derajat. Ini sudut siku-siku. Sedangkan sudut yang besarnya antara 90 sampai 180 itu namanya sudut tumpul. Nah, ini sudut tumpul. Berarti sudut 90 di sini kemudian lebih besar daripada 90, maka ini namanya sudut tumpul. Paham kan? Ini lancip, lebih kecil daripada 90. Sudut siku-siku tepat 90 derajat. Sedangkan sudut tumpul lebih besar daripada 90 derajat. Nah, sekarang ada namanya sudut lurus. Sudut lurus itu besarnya adalah 180. Jadi 90 kali 2 ini lurus ya, makanya namanya sudut lurus yang besarnya 180 derajat. Paham kan sampai sini anak-anak? Ya, kalau sudah kita lanjut lagi tentang materi berikutnya. Bagaimana caranya mengukur sudut? Ya, besar sudut dapat diukur menggunakan satuan. Pengukuran sudut menggunakan sudut satuan menghasilkan nilai yang berbeda sesuai dengan besar sudut satuan yang digunakan. Satuan yang digunakan itu ya pakai derajat. Nah, seperti ini di gambar ini adalah wilayah sudutnya. Ini kaki sudutnya dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Ini kaki sudut. Nah, besar sudut dapat diukur menggunakan satuan. Pengukuran sudut menggunakan sudut satuan menghasilkan nilai yang berbeda sesuai dengan besar sudut satuan yang digunakan. Kita lihat alat bantu untuk mengukur besar sudut dinamakan busur derajat. Nah, ini alatnya, karena Bapak tidak bisa memperagakan cara mengukur sudut, jadi kalian coba. Ini skalanya, kalian ngitungnya. Ini sudut yang akan diukur, kalian impitkan di tengah-tengah ini ya. Apa nanti jatuhnya lebih kecil daripada 90, apa atau lebih besar daripada 90, atau sama dengan 90 derajat. Nah, itu. Nah, ini skalanya adalah menggunakan skala 0 ya, dari sini hitungnya. Ini 0 derajat, 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat, 90 derajat sampai 180 derajat. Ngukurnya kalian bisa bolak-balik, bisa juga kalian dari sini ya 10 derajat. Yang kalau di sini dari kanan ini berarti kaliannya angkanya yang di dalam ya. Ada 0 derajat, 10 derajat, 20 derajat, 30 sampai 90 dan 180 sama saja ya. Nah, ini garis yang di bawah ini, nah, Bapak ulangi, garis yang di bawah ini namanya garis alas busur derajat ya. Bapak ulangi, garis alas busur derajat. Nah, yang di tengah-tengah ini titik pusat busur derajat. Yang dari sinilah kita ngukurnya sudut nanti. Nah, skala itu Bapak ulangi.
ini ada skala yang di dalam, ini dalam ini, dari sini ke sini yang di dalam ini. Ini juga bisa di skala luar, yang di luar, angka yang di luar ini. Nah, itu namanya skala dalam dan skala luar. Garis yang di tengah namanya garis alas busur derajat. Titik yang di tengah ini ya, titik pusat busur derajat. Nah, kita lihat berikutnya. Cara mengukur sudut menggunakan busur derajat. Nah, pertama, letakkan busur di atas sudut yang akan diukur. Sudut yang mana kalian ukur? Nah, impitkan dia. Kemudian impitkan titik sudut. Nah, impitkan ini. Di mana yang akan disudut? Impitkan titik sudut ini. Ya, tepat di titik pusat busur. Ya, bagaimana caranya Bapak contohkan, di sini nggak ada. Jadi umpamanya Bapak ambil contoh mengukur sudut ya. Jadi Bapak tidak ada alat peraga sini. Mencontohkan juga tidak bisa, jadi ambil gambar ini Bapak, kalian pahami titik sudutnya itu kalian ukur, impitkan titik sudut busurnya ini pada sudut yang akan diukur, sehingga kalian akan melihat angka wilayah sudut ini apa lebih kecil apa lebih besar ya. Kemudian pastikan salah satu kaki sudut tepat berimpit pada garis alas busur. Ya, berarti salah satu dari kaki sudutnya itu kalian impitkan ini, alas ini. Tempel dia rata, kena, maka akan kelihatan di angka berapa kenanya derajatnya nih. Ya, di angka berapa kena ya. Kemudian perhatikan kaki sudut lainnya. Ya, bacalah angka busur yang berimpit dengan kaki sudut tersebut. Baru kalian baca. Boleh, kalau ngimpitnya di sebelah kanan berarti kalian baca busurnya dari sebelah yang di dalam ya, yang di dalam. Kalau kalian impitkan dari kiri berarti kalian baca yang busurnya yang di arah yang angkanya ada di luar. Nah, kali ini kebetulan yang diimpitkan ya adalah yang di dalam, maka bacanya dari sini ya. Maka ini besar sudut ini adalah 60 derajat. Nah, 60 derajat ini. Nah, angkanya pas. Jadi wilayah sudutnya itu adalah 60 derajat seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Mengukur besar sudut segi banyak. Cara mengukur sudut segi banyak dengan menggunakan busur derajat. Mengukur besar sudut A, ini besar sudut A. Nah, ini kan bangun layang-layang ini. Ukur besar sudut A ini berapa besar sudut A ini ya, ukur layang-layang ini di A ini berapa pada bangun datar berikut. Yang bangun datar layang-layang, impitkan garis alas, tempel busurnya pada garis alasnya pada salah satu kaki sudutnya di bangun datar itu, salah satu sisi memuat sudut A ini ya. Jadi tempelkan alas busurnya dan titik busur sudutnya, titikkan, letakkan di ujung daripada titik bangun datar itu, sehingga kalian bisa membaca sudut ini adalah dari sini, dari 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, maka besar sudut A ini adalah 70 derajat ini angkanya. Dari sini ngitung, jangan dari sini ngitung, nggak boleh dari sini, karena yang diukur adalah yang di dalamnya, sudut besar sudut yang di dalam itu ya. Paham sampai sini? Nah, sekarang kita akan menaksir besar sudut pada segi banyak. Dalam menaksir besar sudut, tentu saja nilainya tidak selalu tepat. Hasil taksiran yang baik tidak jauh berbeda dengan hasil pengukuran sebenarnya. Ya. Nah, kita lihat sekarang
Langkah menaksir besar sudut. Perhatikan jenis sudut tersebut. Ya, perhatikan jenis sudutnya, ada sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul. Ketahui jenis sudut yang akan ditaksir besarnya. Langkah berikutnya, jika sudah mengetahui jenis sudut tersebut, tentukan berapa kira-kira besar sudut tersebut. Contoh, ini kan jenis sudutnya ada lancip, ini siku-siku, tegak lurus, ini tumpul, ya, ini lurus. Jenis sudut adalah sudut lancip. Ya, ini jenis sudutnya kita ukur nih, bangun datar, ya, kita ukur sesuai dengan pengertian sudut lancip, maka taksiran besar sudut tersebut pasti kurang daripada 90 derajat. Berarti angkanya lebih kecil daripada angka 90 pada angka busur tadi. Seperti itu. Kalau sudut tumpul tentu lebih besar daripada 90 derajat. Sedangkan sudut siku-siku pas tepat ada di 90 derajat. Itu. Paham kan anak-anak sampai sini pengertian daripada sudut? Nah, tugas kalian sekarang coba ukur buku matematika kalian di rumah dengan menggunakan busur sudut. Sudutnya diukur. Ya. Pertama, ngukur sudut buku matematika kalian di rumah. Apakah betul dia 90 atau kurang dari 90 derajat? Nah, itu saja tugasnya, satu saja coba kalian ukur. Praktekkan cara-cara ukur sudut, mungkin penggaris kalian diukur berapa besar sudutnya, minta bimbingan sama orang tua juga di rumah yang sudah paham, ya. Kalau enggak, nanti pada saat tatap muka kita akan praktekkan langsung cara mengukur sudut. Nah, sampai di sini dulu anak-anak materi pembelajarannya. Kita akan lanjut pada materi berikutnya. Sementara tugas hari ini tidak ada, hanya kalian coba-coba mengukur sudut di rumah. Sudut pintunya di rumah boleh, sudut buku matematikanya diukur di rumah, ya. Yang lain-lain boleh kalian coba mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat. Harus kalian praktekkan, tanpa praktek kalian tidak akan paham. Sampai di sini materinya, kita jumpa lagi pada materi berikutnya. Sampai jumpa.